Saya banyak sekali menyimpan kisah-kisah indah bersama orang-orang Suriah. Pantas kalau sampai Rasulullah mengatakan tuba li ahli Syam fa inna malaikatur rahman basitatun ajnihataha ala ardi Syam. Sesungguhnya beruntung sekali orang itu yang menjadi penduduk Syam, karena sesungguhnya malaikatur rahman itu kalau mengepakkan sayap itu di atas kota Syam. Hari ini yang porak-poranda itu Ibu dipilih oleh Allah untuk menurunkan Nabi Isa. Allah itu ketika menurunkan Nabi Isa tidak di Tebet, enggak. Apalagi Bekasi, enggak juga. Allah pilihkan untuk menurunkan Nabi Isa itu di mana? Di Suriah yang hari ini porak-poranda. Alfamart, Indomaret tidak ada di sana. Tapi di situ Allah kemudian akan turunkan Nabi Isa alaihi salam. Kenapa? Berkah tanahnya yang luar biasa. Kalau tanah kita dibasahi dengan air hujan, tanah Syam itu dibasahi dengan darahnya para syuhada yang cinta sama Allah. Siapa yang bisa ngalahkan kayak gitu? Tidak ada yang bisa ngalahkan, Ibu. Tidak ada di antara mereka itu kemudian yang menyesali takdir. Tidak ada. Padahal itu Masya Allah, setiap waktunya kita melihat korban itu hampir tiap hari. Itu ikhwan-ikhwan di sana itu yang di rumah sakit sering memperlihatkan foto. Ini masih hidup, ini masih hidup, ini mati, ini mati, ini mati, ini masih hidup. Bentar lagi juga mati, ini hidup. Sampai menjadi hal kayak gitu, Ibu. Tapi kenapa mereka kuat? Karena kemudian saya yakin kok ada pertolongan Allah ketika Allah turunkan kekuatan bagi mereka. Dulu Ibu kita di sana itu masih bisa kemudian ngeliatin paspor. Kita waktu sebulan, saat itu memang masih bisa sebulan. Hanya sebulan. Kita masih bisa pulang kembali kepada kehidupan normal, ketemu masakan Padang lagi. Di sana tidak pernah tahu kapan itu berakhir. Dan hari ini lebih parah daripada keadaan kita dulu ketika di sana 3 tahun yang lalu. Itu saudara kita loh Ibu. Tidak main-main, darah yang menetes di sana itu darah manusia, bukan darah kucing. Darah manusia tiap hari. Dan mereka itu Masya Allah, hanya karena mereka itu mempunyai akidah Ahlussunnah, kemudian mereka diperangi sampai semacam itu. Makanya saya kan katakan kan, kalau sekarang setelah saya mengunjungi mereka, saya malu untuk menyebut diri kita itu pemegang bara api. Bara apinya itu mana gitu loh. Mereka itu layak yang menyebut diri mereka itu bara api. Kenapa? Makan susah, minum susah Ibu. Tapi Masya Allah menghormati tamu. Kalau kita minum di pagi hari, itu dicoba dulu sama mereka. Jangan minum dulu Ustaz. Mereka minum dulu. Saya tanya kenapa antum minum dulu akhi? Kalau ada racun biar saya mati dulu sebelum antum. Supaya antum tidak mati. Sampai saya itu pernah itu sampai ketika mau pulang dipeluk supaya minta itu kalau kami tidak ngerti antum punya keluarga di sana masih punya ibu dan bapak. Kami akan kemudian tahan antum supaya antum tidak pulang. Hormat betul sama orang. Kita Ibu kalau khutbah di sana tidak ada yang kemudian tidak dengerin. Semuanya dengerin. Padahal bahasa Arab kita itu bukan bahasa Arab asli. Mereka yang bahasa Arab asli. Tapi mereka kemudian tidak cuek, enggak. Bandingan dengan orang Mesir. Bandingan dengan orang Saudi secara umum. Mereka jauh lebih lembut mereka itu. Tidak pernah kemudian ngeremehin antum bahasa Arab antum apa sih? Enggak. Pantas sampai Rasulullah ketika ditanya oleh kemudian para sahabat, kalau kami keluar dari Madinah, kemana tempat yang kami harus tuju ya Rasulullah? Lalu Rasulullah mengatakan, alaika bisyam, kamu itu di Syam. Fa innallaha takaffala li bisyami wa ahlihi. Allah itu menjaminkan untukku tentang Syam dan kemudian tentang orang-orangnya di Syam itu. Masya Allah, luar biasa itu. Dan Allah memberikan kekuatan itu. Apa yang menjadikan kekuatan itu? Kekuatan itu adalah salah satunya malaikat yang menguatkan mereka, saya yakin walaupun saya tidak melihat. Siapa sih yang mampu menjadikan kita kokoh melewati setiap ujian? Bukan kita yang kuat. Karena kita tidak pernah bisa menguatkan hati. Yang mampu menguatkan hati kita Allah dengan perantara malaikat kepada kita. Masya Allah. Itu yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Allah berikan kekuatan yang besar. Sampai kemudian tercipta kekuatan-kekuatan yang tidak mampu ditandingi oleh kita. Kenapa? Mereka dapat satu kekuatan para malaikat padahal kita belum. Ya. Saya itu pernah Ibu, sholat maghrib mau berjamaah. Kemudian menjamak. Saat itu 1 hari itu kemudian banyak serangan sampai ke rumah sakit. Kemudian asalnya kita berencana untuk menyalurkan logistik bantuan-bantuan dari kaum muslimin. Karena banyak serangan, akhirnya kemudian kita undurkan waktu maghrib. Maghrib, karena kita mau pergi untuk memberikan logistik makanan dan bantuan itu, karena memang kita kemanusiaan, hanya kemanusiaan. Maka kemudian saya sholat jamak.
Ya sudah, saya perintahkan kepada semua yang ada di rumah sakit, ayo kita jamak, yaitu maghrib dengan isya. Kemudian setelah maghrib selesai, ada salah satu bapak-bapak namanya Abu Riyad, saya masih ingat, orang Suriah asli. Kemudian ketika mau sholat isya, dipegang itu tangan saya. Mau sholat apa Ustaz? Mau sholat isya, tidak boleh dijamak. Loh kenapa? Loh kita mau safar untuk kemudian tidak boleh. Kalau tadi siang dijamak boleh karena banyak perang, sekarang sudah tidak ada. Karena dia bermadhab bahwasanya boleh jamak itu ketika perang lagi seru, perang lagi sengit. Saya kemudian ditahan, saya bilang, Pak saya punya dalil insya Allah ya Pak, saya akan sholat. Tidak boleh Ustaz. Kemudian ada salah satu di antara teman kami yang berkata begini, Ustaz sampaikan ke beliau, nanti dijelaskannya habis sholat isya. Saya menyampaikan, bentar ya Pak, saya sholat isya dulu nanti saya jelaskan. Dilepas itu. Saya sholat isya, saya jamak. Dia nunggu di samping saya. Coba Ibu. Saya kemudian salam, langsung tanya, mana dalil antum? Saya sampaikan dalil-dalil ketika Rasulullah, ketika haji, ketika Rasulullah wukuf, ketika bermalam di Musdalifah, beliau menjamak dan yang lainnya. Didengarkan gitu sama beliau. Setelah itu beliau pergi. Saya bingung, beliau ini setuju atau enggak gitu. Ternyata dia ke belakang, kemudian ngambil teh, kemudian dikasihkan teh itu kepada saya. Minum Ustaz. Duh, Bapak itu setuju atau enggak setuju? Saya bilang gitu. Loh, kok antum tanya saya setuju atau enggak setuju? Kalau antum sudah mengatakan qala Rasul, enggak ada sikap bagi saya kecuali setuju. Antum salah nanya sama saya kayak gitu. Saya diam akhirnya. Ini minum teh. Kalau saya punya hadiah yang lebih baik daripada ini, saya akan kasihkan. Bahkan beliau ngomong, kalau saya masih punya putri yang belum nikah, saya nikahkan dengan ini. Nah, itu jujur loh ya dari beliau saja. Tapi saya bilang, enggak Pak, beda Pak, saya Suriah, saya Indonesia, Bapak Suriah. Masya Allah, yang ingin saya ambilkan, Masya Allah, cepat tunduknya mereka. Padahal itu merubah dan mengkoreksi pemahaman dia selama ini. Padahal yang sering ngaji di Tebet hari Rebo, didampaikan hadis, belum tentu langsung nerima. Coba, ya kan? Kajiannya di mana Bu? Di Tebet. Hari apa? Rabu. Jam berapa? 10, jam 12. Qala Rasulullah, bentar dulu kalau yang itu. Ini Bu, sebentar saya cuma mengatakan qala Rasulullah, kemudian selesai minggir ngambil teh dikasihkan ke saya. Masya Allah, itulah luar biasanya. Walaupun juga tidak menutup ada yang buruk juga ada. Setiap daerah itu ada yang baik dan ada yang buruk. Tapi rata-rata semacam itu. Ini Masya Allah yang kedua apa? Orang yang dicintai oleh Allah itu dijaga oleh para malaikat. Ya. Jadi kemudian sangat luar biasa bagaimana kemudian ketika seseorang itu dicintai.